Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Positif Istri bersama Lulu. Menjadi seorang ibu adalah perubahan yang besar bagi seorang perempuan, baik secara fisik maupun mental. Beragam tantangan kerap hadir saat kita berusaha menjalankan peran kita sebagai seorang ibu, termasuk rasa bersalah yang terlalu berlebihan atau sering dikenal dengan mom guilt. Apa sih itu mom guilt? Mom guilt atau perasaan bersalah yang dirasakan ibu, di mana seorang ibu merasa tidak mampu melaksanakan perannya dengan baik sebagai orang tua. Terlebih lagi masyarakat kita ini memiliki standar yang tinggi untuk seorang perempuan. Dan jangan salah, bahkan ketika ia sudah menjadi seorang ibu, ternyata standar tinggi itu bukan hanya untuk teman-teman yang lagi cari pekerjaan aja ya, atau cari jodoh. Ternyata ibu-ibu ini juga merasakan standar yang tinggi di masyarakat. Entah ini ada hubungannya dengan gembar-gembor feminisme atau memang sudah begitu adanya. Perempuan diharapkan bisa menjadi mandiri, sekaligus mengurus rumah dan juga mengurus keluarga. Perempuan dituntut untuk bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa bergantung pada suami. Namun tetap harus menjadi ibu yang sempurna. Oleh karena itu, perasaan bersalah cenderung lebih umum terjadi di kalangan perempuan. Nah, jadi ingat nih ya teman-teman, salah satu pengalaman pribadi aku. Jadi saat itu aku lagi jalan-jalan gitu ke tukang jahit. Tiba-tiba ibu-ibu tukang jahit ini cerita sama ibu aku tentang anaknya yang sudah sukses berkarir, bolak-balik ke luar negeri. Dia bilang jadi perempuan harus mandiri dan sudah seharusnya setelah kuliah memanfaatkan ijazahnya. Tapi di tengah-tengah cerita dia mengeluhkan juga yang akhirnya menitipkan anaknya kepada si ibu penjahit ini, yaitu adalah neneknya. Karena anaknya jadi sering sakit, lalu juga katanya jadi kurang mengurus diri, terlihat semakin kurus, terus juga sama suaminya LDM, jadinya susah untuk nambah anak. Aku jadi berpikir keras nih teman-teman. Jadi ibu ini bercerita itu berharap bahwa perempuan atau anaknya ini harus sesempurna apa, sehingga bisa semuanya itu berjalan dengan baik secara seimbang. Banyak juga di luar sana para perempuan yang sukses dalam karirnya, sukses juga dalam keluarganya, dalam mengurus anaknya apalagi. Banyak juga sih, tapi banyak cerita-cerita yang masuk di Positif Istri juga merasakan bahwa hal itu tuh berat banget dirasain kalau harus sesempurna itu dalam kehidupan. Karena ya namanya seimbang itu juga harus ada prioritas-prioritas yang didahulukan, ya enggak sih? Nah mungkin ini ya yang akhirnya membuat rasa bersalah pada kebanyakan perempuan yang sudah menikah dan menjadi ibu, jadi membuat semakin stres gitu. Karena ternyata komentar-komentar dan standar hidup itu datangnya bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain, bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri loh. Nah ini kan benar-benar kayak aduh berat juga sih ya kalau dipikir-pikir. Yang harusnya jadi support system kita malah jadi orang yang paling berkomentar tentang standar hidup kita. Tapi ini bukan untuk jadi bahan adu nasib atau jadi menyalahkan orang tua kita atau nyalahin orang lain ya. Ini sih balik lagi jadi kayak evaluasi diri aja. Selama ini mom guilt identik dengan ibu pekerja, atau rasa bersalah itu emang identik sama ibu yang bekerja. Perasaan tersebut biasanya muncul ketika ibu memutuskan kembali bekerja setelah masa cuti melahirkan berakhir. Ibu merasa bahwa bekerja membuatnya seperti tidak mempedulikan si buah hati. Tetapi ternyata dirasakan juga loh sama para perempuan atau ibu yang tidak bekerja secara publik. Contoh kecilnya adalah ketika ibu ingin mengambil jeda sejenak untuk sekedar me time. Ada perasaan-perasaan bersalah yang muncul kayak aku lalai nih dalam mengurus anak, atau aku tidak becus dalam urusan rumah, aku kayaknya kurang mengabaikan hal-hal yang lebih penting gitu ya, dan lain-lainnya. Perasaan-perasaan itu tanpa disadari sangat mengganggu keseharian seorang ibu. Ia bisa menghabiskan energi untuk mempertanyakan semua keputusan yang diambilnya, cenderung menyalahkan diri sendiri. Hati-hati ya mam, mungkin kamu lagi ngerasain perasaan bersalah itu. Tapi ternyata tidak hanya dialami masyarakat biasa kayak kita-kita ini loh mam. Jadi mam nih manggilnya. Aku coba mengutip Hello, Kate Middleton dalam podcast bertajuk Happy Mom Happy Baby. Ia mengatakan bahwa ia pun mengalami namanya mom guilt. Menurut Kate,
Seorang ibu pasti berbohong bila mengatakan tidak pernah mengalaminya. Kat mengakui ia kerap mengalami mom guilt karena ia ingin memberikan yang terbaik bagi ketiga buah hatinya, tapi kerap merasa gagal melakukannya. Wah, ini ternyata ya Kate Middleton aja tuh bisa ngerasa dia gagal dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Jadi wajar mungkin ya kalau kita bilang kita pun pasti merasakannya. Nah, menurut Kate Middleton, mom guilt itu tidak hanya monopoli ibu bekerja. Seorang ibu rumah tangga pun bisa mengalaminya karena menyeimbangkan waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, bahkan aktivitas lainnya itu nggak mudah, teman-teman. Terlebih lagi ya, mungkin di masa pandemi kayak kemarin ini yang sampai sekarang pun juga orang masih recovery untuk bisa bangkit lagi gitu ya. Para ibu ini dituntut semakin pandai dalam berakrobat, ya bahasanya berakrobat gitu. Bukan sirkus ya, tapi jadi ibu-ibu tuh dituntut untuk mungkin bisa lebih punya peran yang membantu perekonomian keluarga atau mungkin peran-peran lainnya gitu di masa pandemi itu ya, jadi caretaker juga mungkin, atau mungkin sebagai perawat pribadi di rumah dan segala macam gitu. Dengan segala kegiatan terpusat di rumah, ibu harus mampu memaksimalkan dirinya untuk memastikan setiap anggota keluarga itu sehat, terus bisa produktif dan bahagia tanpa harus kehabisan energi. Nah, kondisi tersebut kan tentu membuat ibu makin sulit keluar dari jerat mom guilt ini ya teman-teman. Jadi ya ini mungkin ya cikal bakal dari kita mungkin dulu nggak ngerasain mom guilt tapi sekarang jadi punya rasa bersalah itu ya, mungkin karena pandemi juga. Nah, aku coba merangkum juga nih dari sebuah artikel yang menjelaskan betapa bahayanya mom guilt ini loh teman-teman. Jadi ada salah satu psikoterapis klinis yaitu Nicole Grocki menjelaskan kepada Mindful Return bahwa mom guilt ini bisa timbul karena tekanan dari keluarga, lingkungan, juga media yang kerap mengatur apa yang seorang ibu boleh lakukan dan apa yang tidak. Banyak pendapat yang menghakimi apakah kita termasuk ibu yang baik atau juga ibu yang buruk. Nah, itu mungkin kayak jadi dapat pendapat dari luar sana kali ya banyaknya. Jadi mom guilt ini menyeret ibu untuk menjadi kritikus terburuk bagi dirinya sendiri. Tanpa disadari, ibu kerap membandingkan dirinya dengan ibu lain yang sukses dalam hal yang ia gagal melakukannya. Padahal semua orang pasti memiliki masalah dan perjuangan masing-masing untuk mencapai kondisi ideal mereka. Bener gak sih? Nah, mom guilt itu bisa datang dalam berbagai bentuk teman-teman, seperti gangguan mental contohnya, dan bisa berupa depresi, kecemasan, kemarahan, kelelahan, dan kekhawatiran yang tak habis-habisnya. Bisa pula ditandai dengan pikiran-pikiran negatif yang lambat laun menggerus kepercayaan dirinya dan keyakinan diri ibu itu sendiri. Wow, ternyata gak sesimpel itu ya rasa bersalah itu. Kalau dipupuk jadi makin bahaya gitu. Nah, selain itu, mom guilt itu juga bisa memicu ibu untuk menjadi overdoing dan overworking atau bahkan perfeksionis. Ibu berpendapat bahwa semakin banyak yang bisa dikerjakan untuk bisa melupakan rasa bersalahnya itu. Perasaan ibu jadi lebih membaik. Padahal mengerjakan terlalu banyak hal dan mencoba keras untuk tampil sempurna hanya bisa menghasilkan keletihan yang benar-benar lahir batin pol gitu. Nah ya, ini bahaya banget. Ibu juga berusaha membuktikan diri bahwa ia adalah ibu yang baik dengan memanfaatkan media sosial. Jadinya jadi kayak sering ngunggah hal-hal di media sosial gitu ya, kayak foto-foto mungkin, terus juga jadi kayak sering update status yang pokoknya memperlihatkan momen-momen terbaik dirinya atau momen-momen terbaik anaknya gitu, untuk membuktikan pada dunia bahwa ia tidak pernah kehilangan waktu bersama anak ataupun bersama pasangan gitu ya. Jadi kayak happy family banget gitu, padahal mungkin jeritan hatinya sih nggak kayak gitu ya, penuh dengan perjuangan dan bahkan mungkin realitanya mungkin tidak sesuai gitu ya dengan apa yang ditampilkan dalam media sosial. Nah, mom guilt ini pun bisa menyebabkan ibu kecanduan sesuatu yang dianggapnya tuh bisa melarikannya dari rasa bersalah. Misalnya aja ibu jadi boros karena menutupi rasa bersalahnya itu, jadi gemar belanja online atau jadi kayak shopping ngejar sale.
Terus juga kayak mengalami ketergantungan obat-obat penghilang depresi. Nah ini tuh sering banget kalau di Positif Istri, itu bukan sering sih ya, tapi ada yang cerita di beberapa orang di Positif Istri itu bahwa banyak banget mereka yang akhirnya itu mengkonsumsi obat-obatan untuk penghilang depresi gitu. Karena stres banget ngalamin namanya tadi gitu ya, kayak kehidupan ini kok rasanya tuh harus sempurna, dan kayaknya kehidupan ini tuh dia jadi ngerasa bersalah terus gitu ya. Salah satu solusinya adalah keluar dari rasa bersalah itu, teman-teman. Aku coba rangkum yang katanya menurut Nicole tadi ya, salah satu psikoterapis tadi, itu ada 3 hal yang harus dilakukan seorang ibu untuk melepaskan rasa bersalah atau mom guilt ini gitu ya, dari diri seorang perempuan. Yang pertama, beliau ini bilang katanya kita tuh harus mengasah rasa empati kita, karena rasa empati itu ternyata adalah penawar dari segala perasaan bersalah dan perasaan malu. Jadi kalau kita udah mulai merasa stres gitu ya, coba kita berhenti sejenak dulu dari segala kesibukan kita atau aktivitas kita, dan mulailah bernafas dengan yang mendalam gitu. Jadi kayak fokuslah pada diri sendiri dan rasakan bagian tubuh yang terasa kaku dan tegang itu, lalu cobalah untuk menenangkan dan melembutkannya. Jadi gak perlu malu nih teman-teman atau ibu-ibu ini untuk mengeluarkan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam dada, dan cobalah untuk menerima kenyataan tersebut. Jadi gak perlu takut juga kalau misalkan memang harus jadinya nangis gitu, itu dikeluarin aja unek-unek kayak gitu. Kita menyadari bahwa segala perasaan tersebut adalah normal, karena menjadi ibu adalah sebuah proses, sebuah transisi, dan itu juga butuh perjuangan besar dalam hidup kita sebagai seorang perempuan. Yang kedua, kita harus mengubah sudut pandang kita. Nah, daripada mengatakan saya tidak boleh me time atau saya tidak boleh punya waktu sendiri, ibu bisa mengatakan saya menjadi ibu yang lebih baik setelah saya punya waktu sendiri, misalkan gitu ya. Nah, jadi banyak ibu yang berhasil menyeimbangkan perannya itu karena ibu itu menjadi sosok yang menghargai waktu gitu. Jadi mampu memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Jadi makin cerdas gitu ya, punya peran sebagai seorang ibu, dan jadinya tuh tidak menyia-nyiakan kebersamaan bersama anak kita gitu ya, karena tadi kita sudah menghargai waktu. Nah, yang ketiga, kita harus membangun ketahanan diri. Untuk bisa memerangi rasa bersalah ini gitu ya, ibu harus memiliki ketahanan diri yang mumpuni gitu ya. Jadi ibu tuh harus sehat, terus juga bugar secara fisik, secara mental. Makanya ini perlu banget ya asupan makanan-makanan yang sehat, bergizi. Terus juga jangan jadi lenje-lenje atau males-malesan ya. Jadi harus banyak gerak juga. Kita bisa nih aktivitas misalkan kayak olahraga yang ringan-ringan, atau mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang memang fisiknya jadi bergerak gitu ya, bukan rebahan doang gitu. Jadi serta kita tuh perlu banget punya tampilan yang menurut kita tuh cantiknya versi kita gitu ya. Jadi tampilnya seger dan juga cantik gitu ya, yang menurut kita kalau kita lihat tuh ini nih versi cantiknya kita gitu. Nah, ibu juga bermeditasi, ini kalau misalkan dalam Islam kan dengan sholat ya, itu bisa juga kita lakukan gitu ya, atau baca Quran, zikir gitu ya. Nah ini jadi banyak berkomunikasi dengan Allah gitu. Nah ini juga bagian dari kita membangun ketahanan diri kita. Nah, upgrade diri jangan lupa gitu ya, kalau kita juga masih butuh ilmu-ilmu yang banyak untuk kita menjalani peran-peran kita sebagai istri dan juga sebagai ibu. Dan jangan lupa banyak berkomunikasi dengan keluarga, sama pasangan tuh perlu dijaga komunikasinya supaya kita bisa tahu nih, bisa ada mungkin apresiasi-apresiasi yang kita butuhkan dari pasangan kita, dari keluarga kita, sama teman-teman yang juga mendukung kita gitu, menjalani peran kita. Makanya penting banget buat teman-teman tuh punya circle yang sefrekuensi. Nah, bahaya banget kalau kita punya circle yang memang jadi toksik atau malah membuat kita keluar dari zona yang menurut kita tuh jadi amburadul lah gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, saatnya kita fokus pada diri sendiri. Kita harus mampu berpikir positif dan melakukan yang terbaik. Jangan merasa bersalah, selama ini kita dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil. Begitu ibu-ibu. Jadi itu ya ibu-ibu,
kita harus bisa melepaskan rasa bersalah kita ini, jadi orang yang lebih menghargai diri sendiri. Ingatlah, menjadi ibu adalah anugerah dari Allah. Segala perjuangan ibu insya Allah menjadi ladang amal yang berbuah kebaikan di masa depan. Yuk kita buat lingkaran yang lebih positif, saling support dalam menjalani peran-peran kita sebagai perempuan, teman yang dapat mengingatkan dalam kebaikan serta ketakwaan kita kepada Allah. Sekian episode podcast kali ini, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan dulu bubar. Buat teman-teman yang sedang beradaptasi di kehidupan pernikahan atau mungkin sedang merasa keadaan seperti mengalami KDRT, emosi tidak stabil, sulit menjalankan peran ibu atau istri, dan belum bisa berdamai dengan masa lalu, nah Positif Istri sedang membuka kelas Healing After Wedding yang insya Allah selain ada ilmu, juga ada metode terapi yang akan dipraktekkan langsung dengan mentor kita, Teh Leni Nurul Azizah, seorang dep terapis dan kandidat psikolog klinis. Untuk infonya bisa langsung cek Instagram kita di @positifistri. Yuk sama-sama kita memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ditunggu ya bergabung di Positif Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.